Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah geometri analitik. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai irisan kerucut, yaitu elips. Jadi elips itu adalah kedudukan titik-titik yang jumlahnya adalah konstan dari sebarang titik ke dua fokus. Jadi misalkan kita punya sebarang titik di sini. Kemudian kita punya fokus, ini fokus 1, ini F yang pertama, ini F yang kedua. Kemudian kita tarik dari sebarang titik yang tadi ke fokus 1 dan ke fokus 2. Ini jaraknya sama dengan jika kita punya sebarang titik lain, misalkan di sini, ini juga kita tarik ke fokus 1. Kemudian kita tarik ke fokus 2, ini jumlahnya sama. Jadi yang tadi yang penarikan yang pertama dengan yang kedua itu sama gitu jumlahnya atau konstan. Ya, tetap. Nah, ini masih ilustrasi yang tadi ya, sama saja. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur elips. Jadi unsur-unsur elips itu adalah yang pertama pasti ada sumbu terpanjang. Nah, sumbu terpanjang ini kita sebut sebagai sumbu mayor ya. Karena kalau elips itu beda dengan lingkaran. Jadi kalau lingkaran jaraknya sama terhadap dari pusat ke setiap titik di luarnya. Kalau elips itu ada yang jarak terpanjang dan jarak terpendek. Jadi jarak terpanjangnya itu disebut sumbu mayor, jarak terpendeknya kita sebut sebagai sumbu minor. Ya, kalau elips tegak juga sama, unsur-unsurnya itu ada sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai puncak dan kok puncak gitu ya. Jadi kalau misalkan puncak itu kita sepakati bahwa dia adalah titik di sumbu mayor. Jadi titik-titik ujung di sumbu mayor. Ya, jadi puncaknya adalah yang ini ya. Dan ini. Nah, kalau kok puncak atau kok vertex itu adalah puncak yang berada di sumbu minor. Kemudian jarak dari vertex atau pusat ke puncak itu adalah A. Ya, kita notasikan dengan A. Kemudian jarak dari pusat ke vertex jaraknya sebesar B. Nah, ini kalau kita gunakan rumus Pythagoras, itu sama saja bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, dengan C-nya adalah jarak dari pusat ke fokus. Ya. Nah, karena tadi jarak dari pusat ke ke puncak itu adalah A, maka total seluruh panjang sumbu mayor adalah 2A dan total panjang sumbu minor adalah 2B. Nah, persamaan elips kita nyatakan sebagai X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tapi ini untuk yang pusatnya di H, K. Jadi ini dengan pusat di H, K ya. Nah, kalau pusatnya 0,0 maka ini lebih sederhana menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk rumus atau persamaan elips yang mendatar. Ya, atau sumbu mayornya ada di horizontal. Nah, kalau misalkan elipsnya elips tegak, maka kita nyatakan X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, yang ini untuk yang elips tegak. Atau sumbu mayornya ada di sumbu Y gitu ya. Nah, patokannya di sini adalah tadi kita sepakati bahwa sumbu mayor ini notasinya adalah A. Maka kalau misalkan yang A ini di bawah X gitu ya, maka dia adalah sumbu mayornya terletak di
X gitu ya, atau mendatar. Nah, kalau A-nya sumbu yang terpanjangnya itu terletak di Y, maka ya dia tegak gitu ya. Jadi patokannya kita pada A gitu. A-nya ada di bawah X atau di bawah Y. Nah, ini contohnya untuk yang tegak ya. Tapi yang ini sekali lagi untuk pusat di H, K gitu ya. Pusatnya H, K. Gitu ya. Kita cek kalau misalkan yang tadi 0,0 berarti X min H yang tadi ya, X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai latus rectum, sama halnya dengan yang di parabola. Jadi latus rectum itu adalah suatu sumbu yang memotong fokus dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Ya, jadi dia harus memotong fokus. Nah, letaknya kalau misalkan elipsnya mendatar, maka latus rectum ini adalah letaknya tegak gitu ya. Sebaliknya kalau elipsnya tegak, maka latus rectumnya mendatar gitu ya. Nah, jadi ini untuk yang elips mendatar, ini latus rectumnya. Karena tadi fokusnya ada 2, kalau di elips maka latus rectum juga ada 2. Jadi latus rectum yang kiri dan latus rectum yang kanan dengan panjangnya pasti sama. Ya. Nah, panjang latus rectum ini adalah 2B kuadrat per A. Dari mana 2B kuadrat per A ini? Kita bisa nyatakan awalnya tadi sebagai ini ya, dari persamaan elips. Jadi, kita misalkan X, kalau yang mendatar ini ya, X ini sama dengan C, karena kita tadi fokus ya, jadi sampai sini. Ini adalah C, gitu. Maka yang ini X-nya, kan di sumbu X ya, sama dengan C. Ini sama saja dengan menyatakan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Tuh ya. Nah, lalu setelah ini kita substitusi ke X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka nanti akan kita punya, saya pindah ke sini ya. Jadi akar A kuadrat min B kuadrat, kemudian kita kuadratkan lagi per A kuadrat ditambah, ini Y-nya tetap Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, ini kalian samakan penyebut lalu pindah ruas, kali silang gitu ya. Jadi lakukan operasi aljabar sehingga nanti didapatkan A kuadrat Y kuadrat, susah nulisnya, sama dengan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat min B kuadrat kali B kuadrat ya, atau Y kuadratnya sama dengan B. Ini nanti dibagi dengan A kuadrat ya, berarti ini tinggal B kuadrat. Kemudian yang ini dikali B kuadrat per A kuadrat. Ya, sehingga Y adalah akar dari ini kan,
akar dari yang tadi. Ini B pangkat 4 diakarkan jadinya ini oke, satu saja B pangkat 4 per A kuadrat ya, atau sama dengan B kuadrat per A ya. Udah hampir ke sini. Nah, cuman yang tadi ini kan baru kita menghitung bahwa Y itu kan dia baru setengahnya. Nah, kalau misalkan panjang seluruh latus rektum, tadi kita jadi baru ngitung ini. Kalau panjang seluruh latus rektum adalah 2 kalinya. Jadi 2 kali B kuadrat per A. Ya, yang ini dilengkapi operasinya sampai nanti dapatnya kayak gini ya. Oke, nah itu untuk materi yang konsep dasar dan unsur-unsurnya. Nah, kalau tadi titik-titik latus rektum, ini kalian nggak usah pakai 2. Jadi, kalau misalkan titik-titik ujung latus rektum, cukup ambil B kuadrat per A. Nanti kita lihat di soal ya, bagaimana cara mengaplikasikannya.